Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram teman-teman secara gratis ya di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis ya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila teman-teman ada yang salah ya guys. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda gitu sih ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu ya. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih membutuhkan pelatihan tutorial SPT Orang Pribadi 2025 ya, masih bisa membeli mini course-nya di website sptorangpribadi.com ya, sptorangpribadi.com untuk mini course-nya SPT Orang Pribadi. Oke, kita ada dengar isu nih teman-teman ya, ada dengar isu bahwa SPT Orang Pribadi akan diperpanjang ya, jangka waktu atau batas waktu untuk pelaporannya ya. Teman-teman ada dengar nggak? Gue nggak tahu ya, apakah ini benar apa enggak. Kita nantikan ya. Ada isu bahwa akan ada perpanjangan batas lapor SPT Orang Pribadi sampai dengan 11 April ya. Jadi dan hari ini sudah ada pengumuman nih. Hari ini sudah ada pengumuman bahwa DJP akan libur di tanggal 18 sampai tanggal 25. Ya, jadi besok terakhir nih, besok tanggal 17 Maret terakhir DJP kerja, tanggal 18 libur, tanggal 25 masuk. Ya, jadi 1 minggu libur. Jadi memang bau-baunya sih memang akan ada perpanjangan ya. Mudah-mudahan ada perpanjangan. Gue sendiri baru mendengar isu. Gimana teman-teman? Apakah Anda mau diperpanjang sampai tanggal 11 April atau sampai kapan? Ya, silakan berkomentar nanti di YouTube-nya teman-teman ya. Jadi memang isunya diperpanjang batas waktu lapor SPT Orang Pribadi. Mudah-mudahan ya. Dan kalau dipaksakan sampai tanggal 31 ya kasihan juga sih banyak wajib pajak yang belum paham ya. Banyak WPOP yang masih nggak ngerti cara lapor SPT Orang Pribadi. Lagi pula korteksnya yang banyak error ya. Dan juga kebentur sama liburan akhir bulan Maret ini. Mudah-mudahan diperpanjang. Teman-teman silakan di komentar kalau mau diperpanjang ya. Di YouTube-nya gue ya. Nanti supaya didengarkan oleh DJP. Oke teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita mulai dari Bapak Tesyah. Malam kawan, malam Pak Tesyah. Untuk mendapatkan bunga tabungan USD di luar negeri setiap bulan yang diterima menggunakan kurs apa di Cortex? Oke, menggunakan kurs KMK apa ya? Kurs KMK. Keputusan Menteri Keuangan. Bapak tinggal cek ke Google, ada banyak ya. Tiap seminggu sekali ada update mengenai kurs KMK. Oke, seminggu satu kali ada perubahan kurs KMK, tinggal lihat di Google. Oke, gunakanlah kurs KMK untuk transaksi. Untuk transaksi penghasilan bunga ini. Thank you Pak Tesyah, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037, kau mau tanya, sejak ikut TA sampai 2024, saya selalu lapor harga saham itu pakai market value. Sekarang di Cortex, kita diminta masukin harga perolehan. Akibatnya, total harta saya di 2025 melonjak naik secara drastis. Oke. Oke. Jadi gini Pak Sendanil ya, ada lagi nih. Hal ini disebabkan karena harga perolehan saham saya jauh di atas harga market value, karena kondisi memang sedang rugi. Apa yang harus saya lakukan supaya SPT 2025 ini tidak dicurigai oleh AR atau tidak dapat SP2DK? Mohon sarannya kok. Oke, menurut saya nih Pak ya, SPT 2025 harus dilapor dengan benar. Jadi harga perolehan adalah harga modal, harga pembelian atau average buy ya. Nilai saat ini adalah market value. Oke, itu dulu nih yang kita pahami ya. Jadi 2025 harus dilapor dengan benar.
Nah, kemudian seberapa jauh perubahan hartanya masih dicek dulu nih. Kalau memang penghasilan 2025 tidak bisa mengakomodir perubahan nilai saham ini, maka yang Bapak mesti lakukan adalah pembetulan SPT. Pembetulan 2024, 2023, 2022, 2021 dibenarkan SPT-nya. Oke, tetapi itu nanti dulu deh. Sekarang fokus ke 2025 dahulu. SPT 2025 dilapor yang benar dulu. Oke, setelah itu baru Bapak lapor mundur pembetulan yang 2024 itu masih oke. Ya. Jadi sekarang fokus ke 2025, mumpung masih ada waktu, lapor yang benar dulu untuk SPT 2025 ya. Harga perolehan adalah harga beli, sedangkan nilai saat ini adalah harga pasar. Oke, thank you Pak Sen Daniel, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, malam kok mau tanya, untuk dividen yang kita terima dari investasi saham di Singapura, apakah juga bisa bebas pajak jika diinvestasikan di Indo 3 tahun? Apa ada syaratnya apa saja kok? Oke, paling gampang gini Pak ya, paling gampang ya. Semua nilai dividen itu bawa pulang ke Indonesia, beliin investasi di Indonesia. Contohnya SBN atau deposito di Indonesia. Udah gitu aja, nggak usah pusing. Ya, bawa semua uangnya ke sini, maksudnya uang dividennya ya, nilai dividennya bawa uang ke Indonesia, dilaporkan di Indonesia, diinvestasikan di Indonesia, kemudian dilapor di e-reporting investasi dividen. Udah gitu aja Pak. Sementara seperti itu Pak. Nggak perlu ada syarat-syarat apa, dibawa semua aja pulang ke Indonesia. Thank you Pak Wila MMKS, semoga terbantu. Bapak Nise 99. Rekening luar negeri pakai satu nomor rekening untuk gabungan beberapa instrumen ya. Ada tabungan, deposito, saham, dan lain-lain. Apakah rekening tersebut boleh dimasukkan ke setara kas lainnya? Menurut saya jangan Pak ya, jangan. Tahun sebelumnya ada di investasi lainnya. Apakah boleh sekarang dirubah ke setara kas lainnya? Lebih baik dimasukin di mana? Menurut saya Pak ya, menurut saya kalau memang ada nomor account-nya, ada nomor rekeningnya, maka lebih baik di tabungan aja, gitu, di tabungan aja. Kalau Bapak mau dipisah tabungan, deposito juga boleh, tapi kalau Bapak tidak mau pisah ya udah, gabung ke satu item aja, tabungan aja, gitu. Tabungan, masukin nilainya. Masukin nilai totalnya, nilai total instrumen investasinya, gitu Pak. Kalau masuk setara kas lainnya, gua rasa kurang pas ya. Setara kas lainnya menurut saya lebih cocok untuk tong sampah aja, untuk yang lain-lain gitu. Untuk yang nggak jelas gitu loh. Kalau yang sudah jelas sih mending dikumpulin, mending dikasih ke akun yang benar, contohnya tabungan gitu. Oke, thank you Pak Nise, semoga terbantu. Ibu Stella Manurung, malam kok awan. Mau tanya, nominal penghasilan bruto UMKM 0,5%, omset di bawah 500 juta, itu perlu dimasukin ke lampiran penghasilan yang sudah dipotong PPh final atau tidak? Jawabannya perlu ya, perlu. Jadi omset itu walaupun di bawah 500 juta, tetap perlu di-input, perlu ditulis nih, bulan per bulannya berapa masih di-input, gitu ya. Thank you Bu Stella, semoga terbantu. Bapak Lim Sonia mau tanya, cara lapor realisasi investasi PPS di Cortex gimana ya Pak? Ini sudah laporan tahun keempat, tidak ada pilihannya di Cortex. Kalau tahun ke-1 sampai 3 ada pilihannya di web DJP. Oke, Bapak coba masuk ke menu ke website yang namanya e-reportingpps.pajak.go.id ya. E-reporting PPS disambung semua. E-reporting pps.pajak.go.id. Coba di sana, Pak. Oke. Thank you Pak Lim Sonia, semoga terbantu. Bapak Tesyah, tanya lagi kok awan. Kas yang USD ya, kas USD, saldonya menggunakan rate apa kok? Kalau dalam rangka lapor harta Pak ya, kalau dalam rangka lapor harta biasanya saya menggunakan kurs tengah BI, kurs tengah Bank Indonesia. Karena kalau menggunakan rate akhir tahun 2025 akan ada kenaikan dalam rupiah seolah-olah ada capital gain. Padahal saldonya tetap mengingat oke. Terpotong ya Bu Tasya. Oke. Jadi gini Pak, kalau itu USD yang belum dicairkan, untuk harga perolehan tetap menggunakan harga beli ya. Nilai perolehan tetap menggunakan nilai beli, yaitu menggunakan kurs yang dulu. Sedangkan nilai saat ini barulah menggunakan kurs tengah BI yang sekarang, yang baru ini. Oke. Thank you Pak Tasya, semoga terbantu.
Ibu Nise 99 US. Jumlah saldo kas setara kas diperhitungkan di total nilai saat ini pada poin 7 ikhtisar harta. Oke. Apakah rekening tabungan atau deposito falas harus dikalikan kurs akhir tahun untuk nilai saldonya di harta 01? Nggak usah, Bu. Nggak usah. Kalau saya sih gunakan harga beli aja, gunakan nilai perolehan yang dulu gitu loh. Oke. Thank you Bu Nise, semoga terbantu. Ibu Tan Lili T. Malam kawan, malam Bu Tan Lili. Saya mau tanya, jika saya menggunakan 0,5%, tetapi selama ini tetap membayar PPh sesuai peredaran bruto tanpa memotong 500 juta. Bagaimana ya? Solusi gampang Pak, Bu. Solusinya adalah omset yang Januari itu Ibu tambahkan dengan 500 juta. Selesai. Ya. Contoh, omset Januari anggaplah 120 juta. Ya. Yang Ibu tulis nanti di SPT tahunan adalah 120 ditambah dengan 500. Jadi omset yang dilaporkan di SPT tahunan Januarinya adalah 620 juta. Udah gitu aja, Bu. Ya. Omset Januari ditambah 500 juta, selesai. Untuk yang kedepannya kalau bisa lebih hitung lagi di tahun 2026, 2027 dihitung yang benar. Thank you Bu Tan Lili, semoga terbantu. Ibu Nise 99 US. Apakah penghasilan bunga deposito luar negeri termasuk penghasilan rutin yang dapat mengakibatkan angsuran PPh 25? Ya tergantung, Bapak mengakui dia rutin apa nggak rutin, gitu ya. Kalau Bapak tidak mau bayar PP 25, maka Bapak harus ngotot bahwa itu tidak rutin, gitu. Tapi kalau Bapak bersedia bayar PPh 25, ya udah, mengaku rutin juga nggak apa-apa. Jadi ini tergantung pengakuan. Pengakuan kita bagaimana? Oke. Thank you Bu Nise, semoga terbantu. Ibu Nise 99. Bagaimana cara mencegah atau menghilangkan angsuran PPh 25? Caranya adalah dengan memilih untuk menghitung mandiri. PPh 25 itu bisa dihitung mandiri di lampiran 4.A ya. Di lampiran 4.A itu bisa untuk menghitung PPh 25 secara mandiri. Jadi kalau mau silakan dihitung mandiri. Apakah harus menyusun penghitungan tersendiri di poin 13B? Betul ya, betul. Poin hitung sendiri ya. Menghilangkan angsuran PPh 25? Yes, betul. Selama ini tidak pernah mengangsur PPh 25. Oke. Ya, mesti hitung sendiri kalau memang mau dihilangkan ya. Tapi saya rasa tidak otomatis muncul juga sih. Oke, kalau Ibu pilih untuk tidak mau PPh 25, harusnya dia nihil, jadi 0. Oke, thank you Bu Nise, semoga terbantu. Bapak Ibu Nise 99, bagaimana menentukan nilai saat ini atas saham non-bursa? Sama saja Bu, samain dengan nilai perolehan. Ya. Saham yang non-bursa itu nilai saat ini adalah sama dengan harga perolehan. Nah, thank you Bu Nise, semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, kok mau tanya, kalau kegiatan usaha 2025 kemarin sudah minta NPPN, tahun 2026 minta lagi tidak? Jawabannya iya, minta lagi Bu. Ya, jadi sekarang juga Ibu minta NPPN 2026 ya, perlu. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak Cindraka, Pak, bila NPPN sudah terbit, apakah wajib digunakan? Jawabannya tidak wajib. Apa akibatnya? Tidak digunakan. Tidak ada akibat apa-apa, Pak. Tidak ada masalah apa-apa ya. Jadi NPPN silakan dicetak saja, tidak ada akibat apa-apa. Mau dipakai bagus, nggak dipakai juga tidak apa-apa. Thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Ibu Nise 99. Jumlah apa yang dimaksudkan pada dasar pengenaan pajak dan PPh terhutang di penghasilan istri dari satu pemberi kerja? Oke. DPP-nya adalah nilai brutonya, kemudian PPh terhutang adalah nilai PPh yang dipotong. Udah, gitu aja, gampang ya. Nilai DPP adalah brutonya, nilai PPh terhutang adalah nilai PPh-nya. Udah. Menurut saya sih nggak ada masalah itu. Thank you Bu Nisa, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037. Sejak ikut TA sampai 2024, saya selalu lapor. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah. Thank you Pak Sendanil. Oke. Bapak Made Bagus. Tanya lagi kok, kalau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk balik nama warisan berupa tanah dan terkena pajak waris, apakah ada yang perlu dilaporkan atau divalidasi di SPT Cortex? Mohon penjelasannya. Oke,
Mengenai validasi itu coba ke notaris, Pak, ya. Mengenai validasi coba ke notaris, mungkin ada yang perlu divalidasi, itu dalam rangka untuk balik nama sih. Kalau saya sih cuman taunya yang di aspek pajaknya gitu. Kalau di aspek pajak kan yang penting pajak dibayar gitu. Namun kalau warisan kan tidak usah bayar pajak ya. Kalau warisan nggak usah bayar pajak, tinggal minta SKB aja. Setahu saya sih begitu ya. Thank you Pak Made, bagus, semoga terbantu. Bapak Sendanil, hal ini menyebabkan harga perolehan saham, oh tadi ya, yang tadi ya. Oke. Jadi intinya Pak Daniel, yang 2025 harus lapor yang benar. Nah, kemudian kalau ternyata hitungan penghasilan tidak cocok, maka Bapak mundur. SPT 2024 dibetulkan, 2023 dibetulkan gitu, Pak. Nah, thank you Pak Daniel, semoga terbantu. Ibu Yunita CP, kok saya terima dividen September 2025. Diinvestasikan beli obligasi Januari 2026. Maka per 31 Desember uang dividen tersebut dimasukkan ke harta berupa obligasi atau tabungan karena obligasi baru Januari. Jawabannya tabungan, Bu, tabungan ya. Pada 31 Desember itu barang masih berbentuk tabungan, belum berbentuk obligasi. Jadi masuknya adalah ke tabungan. Thank you Bu Yunita, semoga terbantu. Bapak Hendra 6217. Kok mau tanya, ibu saya ada ikut asuransi Pruling, tetapi tidak pernah dilapor di SPT. Kira-kira itu ditutup aja apa tetap dilapor Cortex? Oke, lapor aja Pak mulai 2025 ya. Mulai 2025 dilapor aja senilai premi yang dibayar di 2025 saja. Nanti 2026 ditambahkan dengan premi 2026 gitu. Ditambahkan seterusnya sesuai nilai premi ya. Thank you Pak Hendra, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam kok mau tanya, asuransi kesehatan dan jiwa, apakah perlu dilapor di SPT tahunan orang pribadi dan bagaimana cara mengisinya? Oke, menurut saya gini Pak, kalau kita ragu-ragu nggak jelas ya, ya udah masukin aja. Kalau kita ragu-ragu, maka dilapor saja asuransi senilai premi yang dibayarkan. Ya, senilai premi yang kita bayarkan. Itu aja yang kita laporkan. Oke. Gimana kalau asuransi sudah bertahun-tahun kita bayar, tapi kita nggak pernah lapor nih. Ya udah, mulai sekarang dilaporkan senilai premi di 2025 saja. Ntar tahun depan ditambahkan dengan premi 2026, begitu seterusnya. Gitu. Yang sudah berlalu lupakan aja Pak, yang kemarin-kemarin nggak ada masalah. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Eni Liantini Putu, malam Bu Eni. Cortex kan minta masukin asuransi kesehatan dengan masukkan jumlah premi. Oke, benar kok, jawabannya benar. Bila dimasukkan premi dari 2023, apakah tidak akan muncul masalah tiba-tiba aset bertambah? Oke, jadi gini Bu Eni ya. Aset yang bertambah harus cocok dengan penghasilan di tahun ini. Jadi kalau tiba-tiba muncul anggaplah 30 juta gitu di SPT 2025, maka harus cocok dengan penghasilan 2025. Oke. Kalau tidak cocok, maka nggak bisa ya. Solusi gimana? Solusi adalah laporkan nilai premi 2025 saja. Yang 2024, 2023 kita anggap hangus, kita lupakan saja. Kita fokus ke SPT 2025, cukup dilapor senilai premi 2025 saja. Ntar tahun 2026 ditambahkan dengan premi 2026, ditambahkan terus. Oke. Yang kemarin-kemarin sudah berlalu, lupakan saja. Thank you Bu Eni, semoga terbantu. Ibu Erina, tanya lagi kok, kalau aset yang dulu dilapor saat TA, apakah perlu pilih keterangan harta PPS? Nggak usah Bu, nggak usah pilih itu. Cuek aja. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, kalau Shopee affiliate dan bengkel mobil atau bengkel elektronik termasuk yang mana ya? Usaha atau pekerjaan? Apa pekerjaan bebas? Terima kasih. Oke, kalau Shopee affiliate itu adalah pekerja bebas Pak. Ya, Shopee affiliate itu adalah pekerja bebas. Kemudian bengkel mobil. Bengkel kalau ada karyawannya, maka itu bisa menggunakan usaha UMKM 0,5%. Oke, tapi kalau bengkel tidak ada karyawan, maka cenderungnya adalah pekerja bebas. Nah, thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak Lauer Kiara, suami punya pekerjaan bebas, istri kerjanya freelance, ada bukti potong nih. Tapi juga di CV ada terima prefer. Maka teks suami harus conteng 3 pilihan kategori.
Oh, boleh Pak, boleh aja ya. Contoh 3 kategori nggak ada masalah ya. Karyawan, pekerja bebas, sama usaha. Boleh-boleh aja sih. Contengan seperti itu gua rasa tidak terlalu pengaruh apa-apa. Oke. Thank you Pak Lauer Kiara, semoga terbantu. Bapak FNC News, saham yang dibeli di aplikasi seperti Ajaib, BCA, BRI, dan lain-lain diisi nilai market value atau nilai perolehan ya di SPT tahunan orang pribadi. Jawabannya adalah dua-duanya masukin. Di SPT 2025 ini di Cortex ada 2 kolom. Kolom harga perolehan itu ditulis senilai harga beli. Kolom nilai saat ini itu ditulis dengan harga market value atau harga pasar per tanggal 31 Desember 2025. Gitu ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, kalau WPOP punya anak angkat yang udah ditanggung, tapi belum masuk ke orang tua angkat dan masih di kakak orang tua kandung, apakah bisa dimasukin sebagai tanggungan atau harus pindah kakak dulu? Terima kasih. Jawabannya, ini sudah resmi secara hukum tidak, Pak? Kalau dia sudah resmi secara hukum, maka dia boleh menjadi tanggungan walaupun dia belum masuk KK, nggak ada masalah. KK tidak terlalu pusing mengenai KK ya. Yang penting secara hukum dia masuk nggak sebagai anak angkat. Nah, kalau dia itu secara hukum belum masuk anak angkat, berarti kan hanya pribadi aja ya, maka itu gua rasa belum bisa, Pak. Belum bisa masuk ke tanggungan karena secara hukum dia belum jadi anak angkat, gitu. Mengenai kartu keluarga itu hanya administrasi saja, saya rasa tidak masalah. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, malam kau mau tanya, untuk dividen yang kita terima dari investasi saham di Singapura. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah Pak Wila. Apakah juga bebas pajak jika investasi di Indo 3 tahun? Apa syaratnya? Iya, dicoba aja Pak, dibalikin semua ke Indonesia, bagian dividennya saja, kemudian diinvestasikan, kemudian lapor e-reporting, udah gitu aja. Thank you Pak Wila, semoga terbantu. Pak FNC News, untuk rumah nilai saat ini tuh diisi sesuai PBB 2025, betul. Isi nilai yang mana? Isi nilai NJOP ya, nilai jual objek pajak ya, NJOP di kartu PBB. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Sendanil, akibatnya total harta saya, oh ini tadi ya, sudah ya. Nah, thank you Pak Sendanil. Ibu Lucy Chen, malam kawan, salam sehat selalu. Kok mau tanya, sampai hari ini belum bisa download SPTOP yang sudah dilaporkan. Sudah coba clear captcha dan pakai yang browsing yang lain. Apakah ada cara lain kok? Nggak ada cara lain Bu, cuekin aja ya, fokus ke yang lain aja dulu. Kerjain yang lain, nggak usah urusin pajak lagi. Pokoknya sudah ada bukti lapor, selesai. Nanti tunggu bulan April, bulan Mei baru kita download Bu. Ya, sekarang lagi pusing itu sistem Cortex-nya, kita nggak usah pusing. Yang penting sudah ada bukti lapor, udah. Mengenai isinya, detailnya, mau download nanti aja deh, tunggu musim-musim santai ketika bulan Mei nantilah. Ya, thank you Bu Lucy, semoga terbantu. Bapak Sendanil, tadi sudah ya, thank you Pak Sendanil. Bapak Lauer Kiara, kok uang deposit sewakan ruko SPT 2024 lapor sebagai utang dan juga sebagai uang tunai, oke. Lalu 2025 udah kembaliin hanya 10%. Maka di SPT 2025 lapor yang angus 90% tetap sebagai uang tunai aja. Ya, boleh lah Pak, boleh. Silakan diproses aja itu, tinggal di cross-cross aja ya. Thank you Pak Lauer, semoga terbantu. Bapak FNC News, bukti potong cashback apakah diinputkan saja di bagian daftar bukti potong? Jawabannya iya, diinput saja. Namun kemungkinan besar sudah muncul ya, kalau memang itu bukti potongnya resmi, sudah muncul seharusnya di Cortex. Perlu minta surat NPPN nggak? Nggak perlu lah Bu, nggak usah. Ya, tidak wajib maksudnya ya. Kalau mau dicetak boleh, dicetak aja NPPN. Namun NPPN nggak dipakai juga nggak pengaruh, nggak apa-apa. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Cindraka, bila DJP libur, apakah bisa lapor DJP online? Jawabannya bisa Pak ya. Cortex maupun DJP online semuanya masih online ya selama liburan. Nah, kita nggak tahu deh apakah error apa nggak error, kita nggak tahu juga ya. Thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Bapak NN Cruz, perpanjang 1 bulan ya, mudah-mudahan perpanjang 1 bulan ya.
Tetapi kalau 1 bulan mungkin kelamaan ya. Yang saya dengar sih 11 April, kita nantikan ya, mudah-mudahan informasinya informasi seperempat ya. Bapak P-Boy, Ibu ya, izin tanya, jika anak magang penghasilan di bawah PTKP, namun ketika mau lapor SPT kena LB ya, lebih bayar karena tiap bulan sudah ada bukti potong 21. Ini sebaiknya bagaimana untuk pelaporan SPT-nya? Jawabannya gampang ya, tinggal ditambahkan di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi lampiran 3A strip 4 B ya. Lampiran 3A strip 4 B. Di situ ada yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tambahin di situ angkanya sampai tidak LB lagi, sampai jadi KB. Oke. Thank you Pak Ibu P-Boy, semoga terbantu. Bapak FNC News. Bukti potong atas agen asuransi yang tidak selalu ada. Apakah menambah penghasilan bruto, termasuk pekerjaan bebas, dan perlukah minta surat MPPN? Jawabannya perlu MPPN, kemudian perlu masukin penghasilan bruto, kemudian perlu juga masukin bukti potong. Ya, intinya kalau kita tahu barang itu ada, namun di Kortes belum muncul, maka kita harus input manual. Ya, bukti potongnya diinput, penghasilannya diinput, kemudian surat MPPN juga perlu dicetak. Oke. Kemudian emas bagaimana untuk value saat ini yang dilaporkan? Kalau emas batangan Pak ya, saya menggunakan harga 2,5 juta per bulan. Kalau emas batangan gue pakai 2,5 juta per bulan. Harga nilai saat ininya. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Melki VPP, malam Pak Melki. Mohon petunjuknya cara isi bunga deposito dan obligasi. Apakah diisi di lampiran L2A? Jawabannya betul ya, L2A yang namanya penghasilan PPh final. Betul. Di situ masukin, cari aja kategori bunga deposito atau obligasi gitu. Mengenai PPh-nya 10%, 20% ya tinggal diatur aja. Mau digabungin boleh, mau dipisah item per itemnya juga boleh. Dipisah per bank juga bisa. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, mau tanya lagi. Untuk laporan reinvestasi dividen Kortex, apakah bisa kita lakukan pembetulan jika ada yang salah? Saya rasa nggak bisa Pak, langsung tembak saja. Kalau memang Bapak tahu ada yang salah, Bapak lapor ulang lagi saja. Ya. Soalnya saya sudah submit minggu lalu, tapi saya tidak rincikan per emiten, saya gabungkan per sekuritas. Oke, bikin sekarang Pak, bikin lagi Pak, bikin lagi aja, nanti dia akan nimpa datanya. Udah bikin lagi aja. Bisa kok, selama belum akhir Maret. Thank you Pak Wila, semoga terbantu. Bapak Lauer Kiara, istri sudah non-aktif ya, tertanggung. Bukti potong A1-nya di Kortex suami belum muncul. Katanya company sudah buat. Harusnya otomatis di Kortex di dokumen saya kan, tapi nggak ada. Solusinya apa? Solusinya input manual, Pak. Input manual ya. Mintakan ke perusahaan untuk minta bukti potongnya. Nanti bukti potong itu di input manual di SPT suami ya, di bagian PPh final. Thank you Pak Lauer Kiara, semoga terbantu. Bapak FNC News, emas bagaimana untuk value saat ini yang dilapor di SPT? Kalau saya ya, emas batangan menggunakan nilai 2,5 juta per gram. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Shandy Halman, PPH UMKM aja yang perlu dibikinkan petisi. Percuma Pak, percuma. Itu di level atas kayaknya lagi bentrok ini, terlalu banyak kepentingan ya. Jadi Menkeu punya kepentingan, Prabowo punya kepentingan, Menteri UMKM punya kepentingan, semuanya pengen jadi pahlawan. Semuanya pengen jadi penyelamat negara kita ya. Jadi begitulah negara Konoha ya. Kita biarin aja. Thank you Pak Sandy, semua terbantu. Pak FNC News, apakah ada 2 bukti potong dari 2 pemberi kerja digabung karena dalam 1 tahun sempat pindah kerjaan? Jawabannya diinput ya, diinput dua-duanya Pak. Diinput dua-duanya, kalau muncul kurang bayar maka perlu dibayar kurang bayar itu, KB-nya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak FNC, makasih kok sama-sama. Ibu Wiwit Patma, kawan kalau istri pekerja bebas dengan norma, suami karyawan dari 1 pemberi kerja, maunya MT ya, apakah bisa jadi kurang bayar? Jawabannya bisa terjadi. Apakah harus ada isi lapor gabungan?
perlu ya, perlu diinput di lampiran 4B. Pokoknya yang namanya terjadi pisah harta, maka harus input di lampiran 4B. Ya, disitulah terjadi penggabungan harta. Ya mau gimana lagi, terpaksa ya. Penggabungan penghasilan. Thank you Bu Wiwit, semoga terbantu. Bapak Rumoci Torang, malam Pak Rumoci. Kalau WPOP kan nggak perlu cetak NPPN. Perlu Pak ya, perlu. Kalau terlanjur, apakah bisa jadi masalah? Jawabannya nggak masalah, Bapak sudah betul. Apakah harus dibatalin? Nggak perlu ya. Jadi NPPN Bapak itu sudah dicetak kan? Sudah betul Pak, sudah nggak usah ngapa-ngapain, sudah betul ya. Thank you Pak Rumoci, semoga terbantu. Bapak Jonox Jojo, malam Pak Jonox. Saya WPOP UMKM, omsetnya 600 juta per tahun. Seharusnya saya bayar pakai kode 420, tapi saya bayar pakai kode 100. Flat tiap bulan 45.000. Gimana solusinya Oke, Bapak kalau gabung ke grup kita ya, grup Lifetime, mungkin besok malam, Selasa malam kita bisa diskusi. Jadi gini, untuk yang UMKM, Bapak mesti bayar 0,5% setelah melewati 500 juta. Oke, setelah 500 juta, berarti kan ini 125 nih. Bapak mesti bayar 0,5%. Oke. Kemudian yang sudah salah bayar ini, yang sudah salah bayar 100 itu nggak apa-apa. Itu biarkan menjadi kredit pajak saja. Biar menjadi kredit pajak. Nah, kalau nanti ada LB, Bapak bisa hilangkan dengan menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Kalau kurang paham, Bapak coba diingat-ingat lagi, diulang lagi yang barusan saya ngomong ini. Kalau enggak, mungkin gabung ke grup membership kita, supaya kita bisa ketemu Selasa malam ya. Thank you Pak Jonok, semoga terbantu. Bapak Melki VPP, kalau bunga tabungan diisi di lampiran mana ya? Bunga tabungan itu di lampiran lampiran 2A ya, penghasilan yang bersifat final. Lampiran 2A. Penghasilan yang bersifat final. Thank you Pak Melki. Lanjut Pak PT Joni. Malam kawan, malam Pak Joni. Tanya untuk uang tunai atau kas valuta asing, nama bank atau instansi itu diisi apa? Kalau uang tunai yang di rumah Pak, strip aja. Nama banknya di strip aja. Jadi nggak usah diisi. Kalau uang tunai setara kas lainnya sama falas yang ada di rumah kita ya, itu kan nggak ada nama bank. Jadi tinggal di strip aja. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, malam Pak Wila, mau tanya, untuk pelaporan reinvestasi dividen, apakah harus sekaligus 3 tahun? Jawabannya iya ya, satu laporan untuk 3 tahun. Atau bisakah dipisah pelaporannya per tahun? Tidak. Jadi 3 kali lapor? Tidak ya, 1 kali laporan untuk 3 tahun. Karena dividen saya saham kira-kira ada 50 item. Tidak masalah Pak. Jadi 1 kali lapor 50 item kalikan 3. Berarti kan 150 item sekali lapor. 1 kali lapor. Thank you Pak Vila. Semoga terbantu. Bapak Andy Yerdi. Malam kawan. Malam Pak Andy. Perusahaan menambah modal kerja. Contohnya 5 miliar. Apakah setoran modal ini bisa diambil dari laba ditahan atau setoran wajib dari pemegang saham? Jawabannya adalah wajib dari pemegang saham. Jadi gini Pak strateginya. Yang satu, bikin dulu RUPS untuk bagi dividen. Oke. Kedua, uang dividen ditransfer ke rekeningnya si para pemegang saham. Yang ketiga, setelah itu barulah pemegang saham menyetorkan dividennya itu, uangnya itu kepada perusahaan kembali sebagai penambah modal sahamnya. Atau sebagai penambah modal saham. Kira-kira begitu Pak. Thank you Pak Andy, semoga terbantu. Bapak Pinter 01, malam mau tanya. Ini kan saya pembetulan SPT tahunan yang SPT normalnya dibuat di DCP online. Saya sudah pembetulan dan lapor. Tetapi di Kortex kok belum muncul ya? Apakah nggak apa-apa? Jawabannya nggak apa-apa Bu. Ini tahun 2024 ya. Oke? Kan Ibu sudah pembetulan 2024 nih. Ya udah, biarin aja. Kemudian Ibu masuk Kortex. Nah, Ibu masuk Kortex, walaupun data yang pembetulan tidak muncul, nggak apa-apa. Ibu tinggal input ulang manual ya. Tinggal di-input manual saja apa yang benar di 2025 ini. Gitu. Tanpa harus menunggu data yang lama muncul di Kortex, tidak usah nunggu. Kita langsung input manual. Thank you Pak Ibu Pinter 01, semoga terbantu. Bapak Lauer Kiara, kakakku misal ada gelang 55 gram, beli 2016, belum dilapor, jual sekarang.
langsung bayar pajak capital gain aja dulu, baru lapor SPT 2025? Atau bayar dan lapor SPT nanti tahun depan kah? Iya, tahun depan Bu ya. Kan Ibu baru jual sekarang nih 2026. Nah, baru jual 2026 sekarang berarti kan dilapornya di 2027 untuk SPT 2026 gitu. Sedangkan yang sekarang mau dilapor adalah SPT 2025 yang kemarin, kondisi Desember ya. Thank you Bu Lawar Kiara, semoga terbantu. Bapak Melcing, malam Pak Wan, malam Ibu Mel. Kalau karyawan tapi tidak punya bukti potong, itu bagaimana ya? Dan nggak ada masalah Pak ya, Bu ya. Dan di Kortex ada bukti potong tidak final, bagaimana ya? Oke, nggak usah pusing. Jadi kita fokus ke Kortex ya. Kita ke Kortex. Bukti potong yang sudah ada, biarkan, nggak usah dihapus. Oke, satu. Bukti potong yang sudah muncul di Kortex, nggak usah dihapus, biarin. Yang kedua, muncul kurang bayar atau lebih bayar. Kalau lebih bayar, maka penghasilannya ditambahkan di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, seperti itu Bu. Tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Gitu. Kalau penghasilan neto itu masih kurang, tambahkan lagi sesuai yang kondisi sebenarnya, dan mungkin akan ada tambahan kurang bayar. Ya tinggal dibayar aja. Nah, thank you Bu Melcing, semoga terbantu. Bapak Ling Jakate 2018, malam Pak Wan, mau tanya. Rumah warisan yang sudah dibalik nama di Kortex, apakah tetap warisan ya? Jawabannya iya. Dan harga saat ini digunakan PBB NJOP 2025. Betul, gunakan NJOP yang terbaru. Benar, Bu ya. Jadi rumah warisan statusnya tetap berupa warisan ya. Cuman tidak perlu lagi ditulis di penghasilan ya. Penghasilan warisan cukup tulis satu kali. Thank you Bu Pak Ling Jakarta, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau tanya kok, di SPT ada bukti potong dari beberapa PT yang freelance. Namun, pas dicek di dokumen saya tidak ada bukti potong tersebut. Gimana ya kok? Apakah dilaporkan kok? Oke, jadi gini, kita masih ingat-ingat. Benar nggak saya terima bukti potong dari dia? Kalau itu benar, ya udah kita akui saja. Tidak usah cari-cari bukti potong originalnya, nggak usah. Ya, kalau memang seingat-ingat kita pernah nih terima uang dari PT ini nih, ya udah kita akui saja bukti potongnya, udah nggak usah pusing. Kita akui bukti potongnya, ingat ya, kita mengakui bukti potong, kita juga harus mengakui penghasilannya. Penghasilannya bisa di bagian pekerjaan, bisa di bagian pekerjaan bebas, bisa di bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kira-kira gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Asri Wiriani, malam kok mau tanya. NPWP sudah NE tahun 2024 karena bekerja di luar negeri. Lalu 2025 kemarin ada transaksi jual tanah sudah dikenai pajak. Apakah harus aktifkan NPWP dan lapor SPT 2025? Saya rasa nggak usah Bu ya. Kalau sudah NE mah cuekin aja. Kalau sudah NE sudah nggak usah lapor SPT, cuek aja lah. Kalau mau lapor boleh, kalau mau diaktifkan, mau dilapor boleh-boleh saja ya. Kalau NE juga biarin aja, nggak apa-apa. Thank you Bu Asri, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, apakah lapor SPT di Kortex tetap bisa jalan ketika hari libur? Jawabannya bisa ya. Ketika libur maupun tidak libur, tetap bisa lapor SPT tahunan di Kortex ya. Mudah-mudahan Kortexnya nggak libur ya. Thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu De Dias kok mau tanya, di menu Kortex ada namanya buku besar. Dia itu ada debit dan kredit. Itu angka yang muncul dari mana ya? Berpengaruh apa ya? Jawaban saya sih cuekin aja Bu, cuekin aja. Saya aja nggak pernah peduli dengan buku besar. Itu sebenarnya adalah pembayaran pajak kita. Adalah pembayaran pajak dan juga kurang bayar pajak ada muncul di situ. Oke, tapi cuekin aja lah. Thank you Pak De Dias, Ibu De Dias, semoga terbantu. Bapak FNC News. Ataukah sebaiknya gimana kok? Perlu laporkah? Nilai totalnya mungkin 3 jutaan. Tadi mengenai apa nih Pak FNC News ya? Lupa saya. Oh, bukti potong ya? Bukti potong laporin aja Pak. Bukti potong dilaporin aja, penghasilan juga dilaporkan ya. Mengenai kurang lebih bayar tinggal dihitung. Thank you Pak FNC News. Bapak Aman Santosa 123. Malam kawan, malam Pak Aman. Saya WPOP, PPh-nya final. Dari 2022 sampai dengan 2024 omsetnya tidak dipotong 500 juta.
mulai 2025 barulah dipotong 500 juta. Jadi yang tahun sebelumnya apakah perlu pembetulan? Jawabannya tidak usah Pak, nggak usah. Yang 2024, 2023 cuekin aja, lupakan. Sekarang 2025 sudah betul, sudah bagus ya. Karena zaman 2024 kan dia belum bisa menghitung. Jadi dia terima-terima aja. Kalau sekarang kan dia hitung tuh. Nah, jadi yang paling betul penting adalah 2025. Yang 2024 cuekin aja. Kita hanguskan saja. Thank you Pak Aman Santosa, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok orang pribadi UMKM yang masih menggunakan 0,5%, apakah harus mencetak NPPN? Jawabannya harus ya. Orang pribadi pengusaha ataupun pekerja bebas, dia pakai PPh final maupun non-final, dia tetap meminta NPPN, wajib. Apakah wajib setiap UMKM mencetak NPPN? Jawabannya wajib, cetak saja NPPN. Thank you Pak Ibu Dedias, semoga terbantu. Bapak Pinter 01. Malam kok, malam Bu Pinter ya. Saya kan pembetulan SPT tahunan, yang di mana SPT normal dibuat DJP online. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Jadi Cortex tidak usah nunggu dia muncul, Ibu boleh input manual. Thank you Bu Pinter, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan. Malam Kak Awan, malam Pak Purnawan. Mau tanya, PPh UMKM 0,5%, apakah sudah keluar aturan terbarunya? Jawabannya belum. Udah mau libur lebaran nih ya. Besok hari kerja nih. Belum terbit nih ini PP 55 pembetulannya ya. Aduh, kacau si Purbaya ini ya. Besok udah mau libur, 25 udah masuk. Waduh. Sulit-sulit ya. Jadi PP 55 ini perubahannya itu terlalu banyak unsur politiknya. Semua orang pengen jadi pahlawan. Semua orang pengen jadi apa ya? Pengen jadi seolah-olah dialah yang berjasa gitu ya. Jadi terlalu politis, sulit. Thank you Pak Purnawan, semoga terbantu. Bapak Genus Bakeat. Malam kok, malam Pak Genus. Mau tanya, kalau misalkan ada penjualan aset berupa tanah, apakah perlu dilaporkan juga? Jadi jual aset itu cukup dihilangkan saja Pak. Jadi jual aset cukup dihilangkan, kemudian uangnya masuk. Gitu aja sih, tidak ada pelaporan penjualan. Karena di aset tanah tersebut jadi hilang, betul. Kalau laporkan berarti masuk ke cash atau saldo bank. Tergantung kondisi Bapak. Jadi ketika Bapak jual tanah kan dapat duit tuh. Itu duit ada di mana? Ketika tanggal 31 Desember 2025. Apakah di sebuah rekening, apakah di rumah, apakah di deposito, atau jadi tanah yang baru, atau jadi mobil, atau jadi apa? Ya. Jadi tanahnya hilang, oke. Kemudian harta yang lain itu dilapor sesuai kondisi tanggal 31 Desember 2025. Thank you Pak Genus, semoga terbantu. Bapak Lawar Kiara, kalau kakak tidak ada income, biaya hidup dari tabungan, hartanya merosot, ada bukti potong kecil-kecil, bunga bank receh, misal DT dapat SPT 2025 gimana? Artinya nanti dianggap nggak betulkah? Padahal fakta, saran plus. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Harta turun itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Yang jadi masalah kalau harta naik. Kalau harta naik harus diseimbangkan atau cocok dengan penghasilan. Tetapi kalau harta turun, nggak peduli sama orang pajak. Thank you Pak Lawar, semoga terbantu. Bapak Eko Urban, jika rekening tabungan sebelumnya dimasukkan ke setara kas bagaimana? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa ya. Sekarang tinggal dibenerin ya. 2025 tinggal lapor yang betul, tabungan ya tabungan. Gitu. Thank you Pak Eko, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kalau CV UMKM tidak membuat bukti potong A1 untuk semua karyawan di bawah PTKP, apakah bakal ada denda atau sanksi? Enggak sih ya, paling nanti diomelin sama orang pajaknya ya, tolong dong dibenerin, bukti potong harus dibuat gitu. Diomelin aja sih. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau tanya, untuk harta tabungan, sebelumnya saya gabung ke setara kas lainnya, jadi nggak dipecah-pecah gitu ya. Apakah 2025 perlu di-break Jawabannya perlu Pak, perlu ya. Tabungan sebaiknya dipecah-pecah satu persatu sesuai nomor rekening. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Dedias, nama yang tercantum di akta seperti direktur dan wakil direktur, apakah masih menerima gaji bulanan atau prefer?
Eee, ini bentuk badannya apa nih, Bu? CV atau PT? Kalau CV itu para pendiri CV tidak digaji, tetapi terima prefer. Sedangkan kalau PT itu para direksinya menerima gaji dan juga menerima dividen, gitu, Bu. Thank you Bu Dedi ya, semoga terbantu. Bapak Cindraka, kok apakah NPPN sudah terbit, harus atau wajib digunakan? Jawabannya tidak wajib ya, tidak wajib. Sanksi bila digunakan apa kok? Nggak masalah Pak ya. NPPN kita print, itu mau dipakai boleh, nggak dipakai juga tidak apa-apa. Nah, thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Mr. Aan, kok bagaimana Pak Mr. Aan? Bapak Melki VPP, kok pada lampiran 3BA huruf G ada jumlah pihak final yang dipungut atau dipotong pihak lain. Itu apakah perlu diisi? Bagaimana cara isinya? L3BA. L3BA yang bersifat final. Oh, nggak usah. Yang dipungut itu dikosongin saja kalau kita semuanya bayar sendiri, gitu. Kalau kita semua bayar sendiri, itu nggak usah diisi. Tetapi kan ada orang-orang yang memang dipungut oleh pihak lain, itu barulah di-input. Ya, tapi kan Bapak nggak perlu. Thank you Pak Melki, semoga terbantu. Bapak Cadar 785, kok tolong tanya, WP orang pribadi pekerja bebas, TK atau OP per selama 2025 bayar angsuran PPh 25, kemudian pensiun di 2026. Bagaimana cara supaya AR tahu dan tidak ditagih angsuran PPh 25-nya? Oke. Jadi Pak, angsuran PPh 25 itu mengikuti SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan 2025 harus dicantumkan PPh 25 tahun berikutnya adalah 0. Oke. Caranya adalah Bapak mesti input di lampiran 4A. Lampiran 4A itu adalah perhitungan PPh 25 untuk tahun berikutnya. Di situ Bapak mesti tulis menjadi 00000 supaya PPh 25 itu menjadi 0 untuk tahun berikutnya. Gitu, Pak. Thank you Pak Cadar, semoga terbantu. Bapak Jeffrey Limantara, kok untuk trading USD sebaiknya pelaporan SPT ke investasi atau ke tabungan? Trading USD ya. Setahu saya belum ada aturan pajak final. Mohon bantuan penjelasan. Oke. Saya rasa ke investasi Pak ya, lebih tepat ke investasi. Tetapi kalau Bapak mau ke tabungan ya sama-sama aja sih, nggak pengaruh juga. Thank you Pak Jeffrey, semoga terbantu. Bapak Wendy Taurus, kok jika orang pribadi UMKM dapat bukti potong 0,5% dari Januari dan bulan-bulan berikutnya. Bukankah OP UMKM dapat free 500 juta pertama? Bagaimana solusinya? Jadi untuk yang sudah terlanjur 2025, maka omset Januari ditambah 500 juta. Beres ya. Untuk 2026, kasih tahu kepada customer-nya, jangan potong, saya masih di bawah 500 juta. Oke, ada surat pernyataan. Jadi di PMK berapa itu mesti cek lagi ya. Ada surat pernyataan yang mesti kita bikin yang menyatakan saya masih di bawah 500 juta, kasih surat itu kepada si customer supaya dia tidak potong PPh 0,5%. Gitu, Pak. Mesti kirim surat. Untuk yang sudah berlalu 2025 udah langsung tambahin 500 juta di Januari. Thank you Pak Wendy, semoga terbantu. Ibu Asio Maitido, mau tanya Pak, apakah saja yang dilaporkan pada harta yang menyangkut uang elektronik? Cuekin aja Pak. Kalau saya sih uang elektronik kalau kecil-kecil nggak usah dilapor ya. Kalau uang elektronik nilainya besar, ya lapor sebagai tabungan aja lah. Gitu sih Pak. Kalau kecil-kecil mah nggak usah. Thank you Pak Asio Matiodio, semoga terbantu. Bapak Tan Lili T, persediaan barang perlu dimasukkan tidak ya kok di Cortex jika menggunakan 0,5%? Jawabannya perlu ya, perlu. Ada kategori yang namanya harta lain ya. Di situ ada kode yang namanya persediaan usaha. Ya, sudah ada kode khusus yang namanya persediaan usaha di harta lainnya. Perlu dilaporkan. Thank you Pak Ibu Tan Lili, semoga terbantu. Bapak Endra Kartun Store, malam Pak Kartun. Baru lapor SPT tahunan tahun ini ada transaksi nilai jual saham 4 miliar.
dan penambahan uang tunai 120 juta. Apakah nanti masalah tidak ya? Jawabannya masalah ya, kalau ini tahun pertama ya. Tahun pertama apa ya? Kalau tahun pertama sudah ada uang 4 miliar, mungkin perlu dipertanyakan lagi. Jadi gini, intinya adalah, prinsipnya adalah kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan. Oke? Nah, jadi kalau tiba-tiba ada harta 4 miliar, berapa penghasilannya? Kalau penghasilannya 4 miliar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau penghasilannya cuma 1 miliar, berarti kan harta ini berasal dari penghasilan tahun-tahun sebelumnya. Artinya dia mesti lapor mundur. Gitu, mesti lapor mundur 2024, 2023, 2022 gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Intinya, kenaikan harta harus seimbang atau cocok dengan penghasilan di tahun tersebut. Thank you Pak Ndra Kartun, semoga terbantu. Bapak Cindraka, petugas pajak bilang pajak 0,5% tidak bisa digunakan karena sudah 7 tahun harus pakai norma. Apakah betul atau sesat? Jawabannya sesat ya Pak, sesat ya. Orang pajak itu bodoh ya Pak. Jadi DJP sudah menegaskan PPh final pasti diperpanjang. Wajib pajak sabar saja, tunggu saja dan tenang saja. DJP yang bilang ya, bukan saya ngomong ya. DJP, kantor pusat DJP mengatakan pasti diperpanjang. Gitu. Jadi kalau orang pajak masih ngeyel, itu orang pajaknya nggak ngerti pajak itu. Maksudnya dia kurang update berita ya. Thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Ibu Ernawati, malam kawan, saya punya 2 rumah. Tahun perolehan 2011 dan 2022. Kalau saya laporkan di SPT langsung 2025, apakah kena denda atau PPh? Penghasilan saya di bawah PTKP kok. Terima kasih. Oke. Penghasilan di bawah PTKP. Bisa punya rumah 2011 dan 2022. Oke. Menurut saya nih Bu ya, menurut saya alangkah baiknya Ibu lapor mundur. Pembetulan ya, pembetulan 2024 masukin rumahnya, 2023, 2022 masukin rumahnya, kemudian 2021 dan 2020. Nah, 2020 masukin rumah yang 2011 itu sudah tidak kena pajak, karena kan sudah kadaluarsa pemeriksaan. 2021 lanjut, 2022, nah mulai masukin rumah yang kedua, gitu. Nah, barulah 2023, 2024, barulah 2025. Saya rasa begitu lebih pas ya. Jadi cerita mengenai penghasilan dibandingkan dengan harta menjadi cocok gitu loh. Ada ceritanya per tahun-tahunnya gitu, Bu. Kalau tiba-tiba muncul 2025 mungkin tiba-tiba gede ya, agak kurang bagus. Nah, thank you Bu Erna, semoga terbantu. Bapak Ibu Yervin, malam kok. Mau tanya, di Cortex 2025 ada muncul otomatis penghasilan dari jual rumah. Oke, terus gimana Bu? Terpotong nih Ibu ya, terpotong Bu Yervin. Tidak masalah Bu ya, kalau dia muncul penghasilan itu, kalau Ibu merasa itu salah, Ibu hapus saja. Tapi kalau itu betul ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Itu kan PPh final ya, kalau jual rumah PPh final ya nggak ada masalah. Thank you Bu Yervin. Bapak Hanyong 754, malam Pak Awan, jika gaji karyawan telah dipotong PPh 21, tetapi gajinya ditransfer ke rekening istri, apakah bisa jadi permasalahan? Enggak lah, enggak ya. Suami istri itu bebas ya. Suami istri adalah satu kesatuan menurut pajak, jadi nggak ada masalah. Thank you Pak Hanyong, semoga terbantu. Ibu Mina Suryanto, malam Pak Awan, malam Bu Mina. Setelah lapor SPT tahunan orang pribadi, mau print SPT induk dan lampiran bisa nggak ya? Ibu mesti ngeklik satu tombol yang namanya create PDF gitu ya. Jadi setelah selesai lapor kan ada 3 tombol tuh. Tombol mata, tombol email, sama tombol satu lagi nih, tombol PDF. Nah, klik tombol itu untuk dapetin file PDF-nya. Nah, sampai hari ini kita belum tahu itu barang kalau diklik hasilnya apa. Kita belum tahu. Karena semua orang masih on progress. Semua orang masih sedang progress. Jadi kita belum tahu ini barang kalau diklik dapatnya apa. Jadi sementara ini dicoba dulu aja. Nanti kalau sudah dapat kita baru lihat tuh apa isinya. Mudah-mudahan sih bisa dapatin semua formulirnya, mudah-mudahan. Thank you Bu Mina, semoga terbantu. Bapak Mr. Aan, kalau uang yang ditukar ke US dollar, lapor harta di SPT gimana lapornya?
Apakah boleh dijadikan setara kas lainnya dan keterangannya apa? Boleh-boleh aja Pak ya, boleh-boleh aja. Kan ini kan barang di rumah ya, barang di tangan ya. Kalau ada di tangan di rumah ya bebas, mau setara kas lainnya juga boleh. Keterangannya tidak ada keterangan ya. Tinggal dikasih strip aja, dikasih strip saja untuk yang nomor dokumen nggak usah. Thank you Pak Mister Aan, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, malam kok mau tanya, untuk pelaporan reinvestasi dividen, apakah harus sekaligus 3 tahun? Oh ya, tadi sudah Pak ya, tadi sudah ya. Jawabannya satu laporan 3 tahun. Bapak MMZ Fik, kok kalau gaji karyawan di bawah PTKP, tetapi karena THR dia jadi 6 juta, apakah tetap dipotong TER atau walaupun akhir tahun total di bawah PTKP? Jawabannya iya, iya. Jadi ketika dia terima THR, di bulan tersebut dia melewati TER, maka dia masih bayar PPh, masih dipotong PPh ya. Walaupun kita udah tahu nih, nanti di akhir tahun dia tetap di bawah PTKP, nggak masalah. Tetap kita potong TER di bulan Maret ini. Gitu ya. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Bapak Anda 280, ke awal selamat malam. Peredaran usaha UMKM setelah dikirim dan dilapor, badan usahanya terhapus. Apa solusinya kok? Oke, pertanyaan adalah, Bapak sudah lapor atau belum? Kalau sudah lapor, udah cuekin aja Pak. Cuekin aja. Itu betul-betul kesalahan error dari Cortex gitu ya. Kalau Bapak punya rekamannya atau punya screenshotnya akan lebih bagus supaya ada bukti gitu. Tapi anyway, nggak usah pusing lah. Itu memang Cortexnya yang error gitu ya. Kalau Bapak sudah lapor. Tapi kalau Bapak belum lapor, maka Bapak boleh klik posting lagi. Klik lagi postingnya. Kalau klik posting masih belum bisa, Bapak coba hapus konsep, kemudian input ulang dari awal, dari nol. Gitu, Pak. Tapi kalau sudah lapor, cuek aja udah. Move on aja. Thank you, Pak Anda. Semoga terbantu. Bapak Made Bagus, tanya kok, apakah boleh alat-alat elektronik baru dilaporkan sekarang di Cortex di setara kas lainnya? Apakah lewat pembetulan SPT dulu dari tahun sebelumnya? Saya rasa langsung aja boleh Pak ya, langsung aja boleh, tetapi ingat, kenaikan harta harus cocok dengan penghasilan tahun ini, itu intinya. Kalau kenaikannya masih cocok, ya silakan aja, nggak apa-apa. Tetapi kalau kenaikannya tidak cocok dengan penghasilan, maka terpaksa Bapak boleh pembetulan, mundur. Nah, thank you Pak Made, semoga terbantu. Ibu Lucy Chen, malam kok, malam Bu Lucy. Saya masih belum berhasil download SPT-OP yang sudah dilaporkan untuk diarsip. Sudah coba clear captcha dan browsing lain-lain, tetap masih abu-abu. Apakah ada cara lain? Jawabannya tidak ada. Ibu santai saja, Ibu move on saja, nggak usah ngurusin pajak lagi, ngurusin hidup aja, ngurusin bisnis ya. Nambah bisnis, tambah omset ya. Nanti Bu, bulan Mei baru kita lihat lagi. Apakah bisa? Sudah berhasil belum tuh cetakan itu? Gitu ya. Karena semua orang nggak bisa dapat Bu, semua orang tidak berhasil. Thank you Bu Lucy, semoga terbantu. Ibu Lisa Gunawan INC. Saya ikut asuransi unit link 2004 sampai sekarang. Belum pernah dilaporkan. Apakah sekarang harus lapor? Jawabannya iya. Kalau lapor, apakah ditulis premi per tahunnya? Jawabannya iya. Ibu cukup tulis premi 2025 saja. Nilai premi 2025 saja. Kemudian ditambahkan nanti premi 2026, tahun depan gitu. Oke. Mengenai yang sudah lalu-lalu, cuekin aja Bu. Lupakan aja yang tahun-tahun sebelumnya, nggak usah dipusingin lagi. Toh nilainya kecil ya kalau asuransi ya, gitu. Kecuali nilai yang besar. Kalau nilai besar mungkin perlu pembetulan. Nah, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Sandrian MUD, lapor asuransi unit link, nilai premi yang dibayarkan, apakah harus ditulis nilai premi yang dibayar dari awal polis sampai 2025 atau boleh cuman yang 2025? Karena polisnya sudah 10 tahun. Nah, menurut saya gini Pak, menurut saya cukup yang 2025 saja. Cukup premi 2025 saja, sehingga tidak usah pusing mengenai tahun-tahun yang sebelumnya, gitu. Ntar tahun depan ditambah lagi 2026 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau Bapak mau lapor yang lebih lengkap, berarti Bapak mesti SPT mundur, mesti pembetulan SPT, kalau mau lebih campur ke tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya rasa sih premi kan nilainya kecil ya, tidak besar, ya udah 2025 aja. Thank you Pak Sandrian, semoga terbantu. Ibu Lili Puspa, kok kalau PTP baru 2024, apakah masih boleh pakai PP 55 UMKM 0,5%? Tetapi dari orang-orang yang sewa angkutan masih potong PPh 23, jadi gimana kok? Oke, kita hitung ya, PTP kan bisa 4 tahun menggunakan 0,5% ya. 2024, 2025, 2026, 2027. Jadi masih bisa sampai
Desember 2027, Ibu menggunakan PP55 0,5%. Oke. Nah, mengenai Ibu dipotong PPh 23, Ibu mesti bilang kepada si customer, jangan potong PPh 23. Tolong potong saya PPh final 0,5%. Ibu mesti cetak suket PP55 ya, surat keterangan PP55, Ibu cetak, surat itu kasih kepada si customer, minta dia potong menggunakan itu, pakai 0,5% final, gitu. Thank you Bu Lili, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, kita akan tampung dulu ya, yang belum terjawab akan gua jawab di YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Oke, thank you. Ada Pak Teks 18, ada Ibu Yervin, ada Bapak Sandrian, ada Bapak Atens 007, ada Ibu Siena Shin, ada Bapak Johan jual beli properti, ada Bapak Ibu P-Boy, ada Ibu P-Boy, oke, ada Bapak Wila MMKS, Ibu P-Boy, Bapak Ndra Cartoon Store, Ibu Yervin, kemudian Bapak Eko Urban, Bapak Cindraka, Bapak HRL 999, Ibu Lijeni Salim, Bapak Feyan Kokis, Ibu Diana Brine, kemudian Bapak Melki VPP, Bapak Sen Daniel 037, Bapak Fedi Chan, Ibu Tan Lili, Bapak Fedi Chan, Bapak Akim Kim Jo, Ibu Diana Brine, oke, Ibu Maurits Michael, Bapak Melki VPP, Bapak Made Bagus, Bapak Cadar 785, Bapak Ibu P-Boy, Ibu Diana Brine, Bapak Dejas 90, Bapak Ferianto, oke, Ibu Tesya, Bapak Feyen Kokis, Bapak Santo Palesan 4, Bapak Lawar Kiara, oke, Bapak Willy MMKS, Bapak Lawar Kiara, Bapak Feyen Kokis, Bapak Rumoci Torang, Bapak Wendy Taurus, Ibu Melching, kemudian Bapak Surwi Joyo, Bapak Sendanil, Ibu Fafa Johari, Bapak Koh 25, Bapak Investava, Ibu Riance 88, Bapak Eko Urban, Bapak Tedi Tamrin, Ibu Wiwi Patma, Bapak FNC News, Bapak Melki VPP, Bapak Koh 25, Ibu Wiwit Patma, Bapak Yunarti Santoso, Bapak HRL 999, Bapak Ibu Nanda Bafadal, Bapak Ibu Asio Matidio, Bapak Yunarti, Bapak FNC News, kemudian Ibu Nise 99, Bapak PT Joni, Bapak Suprijan Tole, Bapak Dejas 90, Bapak Dedi Tamrin, Bapak Yevin, Bapak Tes 1869, Bapak Melki VPP, Bapak Lawar Kiara, Ibu Lucy Chen, Ibu Ernawati 1329, Bapak Teks 1869, Bapak MMZ Fik, Bapak Sutarli Charles, Ibu Fani Pribadi, Ibu Lis 85408, kemudian Ibu Anggreni 11, Ibu Fafa Johari, Bapak Toris Mardi, Bapak MMZ Fik, Ibu Mira 4724, Ibu Melching, Bapak RK Dises Adplans, Bapak Johan Jual Beli, Ibu Nanda Bafadal, Ibu Fani Pribadi, Bapak Yunati Santoso, Bapak Jono Jojo, Ibu Novia, Ibu Irawati, Bapak Melvan Z, Bapak MS Orchid, Bapak Cadar 785, Ibu Reni 3995, Ibu Melching, Bapak PT Joni, Ibu Emma Riana 38, Bapak PT Joni, Ibu FNC News, Bapak Cindraka, Bapak W. Bare Mitchell, Bapak Jeffrey Limantara, Bapak Jono Jojo, Bapak Dejas 90, Ibu Irawati TJ, Bapak Soli Hinau, Bapak Teguh Widiat Moko, Bapak RK Dises Adplans, Bapak Dejas, Bapak Ahmad Saiful, Bapak Yervin, Bapak Atens, Bapak Ibu Irawati, Bapak PT Joni, Ibu Lucia Marta, Ibu Dinda Su, Ibu Sieni YM, Ibu Jojo Jojo, Ibu Desiece, Ibu Irawati TJ,
Ibu Luciana Marta, Bapak RK Dises, Bapak Cadar, Bapak Anton, Bapak Melki VPP, Bapak Lawer Kiara, Bapak Anton 19, Bapak Sandi Halman, Ibu Rani 3996, Bapak FNC News, Bapak Cadar 785, Ibu Miejin, Ibu NG 2501, Ibu Grace Kosim, Ibu Fani Pribadi, Bapak Cangibu, Bapak FNC News, Ibu Nanda Bafadal, Bapak FNC News, Bapak Hanjaya, Bapak Nanda Bafadal, Bapak Jos, Bapak Chen Chauwei, Bapak FNC News, Bapak Melki, Bapak Yunarti Santoso, Bapak Ihsan Nasihin, Bapak Grace Kosim. Oke, thank you teman-teman ya. Kita jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Thank you semuanya teman-teman, sampai jumpa lagi semuanya. Thank you.